Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Deskar Printing, yaitu channel yang khusus membahas tentang dunia cetak dan sablon. Nah, untuk video kali ini kita akan mengerjakan cetak sablon piring. Bentuk piringnya kurang lebih adalah seperti ini. Nah, untuk sablon piring ini kita memerlukan sebuah screen khusus, yaitu screennya adalah seperti ini. Nah, ini screennya aku buat sendiri. Jadi screennya itu bulat ya, bulat, dan ini menggunakan besi. Nah, jadi screennya aku pasang di sini. Nah, ini aku lem. Ini kita lem terus kita tarik ya. Jadi masangnya sedikit demi sedikit untuk menariknya supaya di tengah bisa kencang. Nah, karena jika tidak menggunakan screen khusus seperti ini untuk sablon piring itu susah karena cekung ya. Jadi piringnya ada ceglongannya, itu bahasa Jawanya. Jadi tengahnya ada cekungannya, jadi harus menggunakan screen seperti ini. Nah, untuk contoh piringnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, piringnya harus datar. Lalu untuk screennya tinggal kita masukkan di sini seperti ini. Nah, ini untuk piring datar sangat mudah untuk proses nyablonnya dan bisa disablon. Tapi kalau piringnya terlalu cekung nanti susah, ini nggak bisa masuk. Nah, supaya masuk kita harus buat bulatan besinya lebih kecil ya. Ini karena piringnya agak besar, jadi bisa masuk seperti ini. Nah, misalkan ini piringnya ini kan cekung ya. Nah, ini kalau masuk gini, nah di sini nggak bisa digesut karena ini terlalu jauh, nggak bisa nempel di dasarnya piring. Jadi harus menggunakan piring yang datar untuk bisa lebih mudah proses sablonnya. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk selanjutnya kita nanti akan melihat proses cetak sablonnya bagaimana, atau prosesnya bagaimana untuk sablon piring seperti ini. Jangan kemana-mana ya, ikutin terus videonya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Nah, pertama sebelum mengerjakan sablon, yaitu piringnya dibersihkan dulu seperti ini. Nah, kita bersihkan dari bekas-bekas debu yang menempel karena nanti akan berpengaruh terhadap hasil sablonannya. Nah, setelah itu kita siapkan catnya atau tintanya di wadah terpisah seperti ini. Ini kita kasih katalis sebanyak 25 tetes. Setelah dikasih katalis, lalu kita aduk-aduk sampai tercampur katalisnya. Nah, setelah dicampur katalis dan dikasih pengecer Y41, lalu kita tes terlebih dahulu di kertas untuk mengetes hasil sablonannya sudah bagus atau belum. Nah, kita akan tes di kertas sampai beberapa kali sampai hasil yang di kertas bagus, baru kita sablonkan di piringnya. Nah, setelah kita tes di kertas, lalu kita coba disablonkan di piringnya seperti ini. Kemudian kita cek hasilnya. Nah, jika hasilnya masih terjadi bleber, maka kita lap dulu seperti ini. Kita bersihkan di bagian bawah screen dengan menggunakan kain yang bersih. Setelah itu kita tes lagi dengan kertas sampai hasilnya benar-benar bagus dan sempurna. Kemudian kita angkat pelan-pelan. Nah, di kertas hasilnya sudah bagus, lalu kita lanjut ke piringnya lagi. Kita kasih rakel panjang untuk menekan screennya supaya tidak bergeser saat kita menyablon atau menggesut catnya.
Kita angkat pelan-pelan sambil kita cek untuk hasil sablonannya. Nah, selain itu bisa ditumpuk seperti ini untuk piringnya supaya lebih cepat untuk proses sablonnya. Nah, untuk hasil sablon yang bagus dan rapi, screen harus dibersihkan di bagian bawah ya. Jika terjadi agak buram atau agak bleber, screen bawah harus dibersihkan. Supaya cepat, teman-teman harus ada asisten untuk proses sablon piring seperti ini. Tapi jika teman-teman tidak ada asisten, bisa dikerjakan sendiri. Jadi tidak perlu asisten juga bisa untuk sablon piring seperti ini. Nah, untuk sablon piring ini, untuk catnya kita menggunakan cat code 67, lalu pengencernya menggunakan JJ41 dan katalis sebagai penguat cat. Nah, untuk katalis ini harus dikasih supaya nanti tintanya lebih kuat menempel atau tidak mudah rontok ya. Kemudian untuk penggunaan katalis sebanyak 25 tetes, dan karena menggunakan katalis untuk screennya, jika udah selesai menyablon harus segera dicuci atau dibersihkan supaya nanti tintanya tidak mengeras di screen dan susah dibersihkan jika terlalu lama. Jadi jika selesai nyablon, screen harus segera dicuci dan dibersihkan dari catnya dan dihapus untuk afterukannya atau filmnya. Nah, karena jika telat tidak dicuci atau tidak dibersihkan, maka screen biasanya tidak bisa dicuci karena bekas katalis akan mengeras dan harus diganti kainnya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih pemula, jika menyablon pecah belah piring, mug, gelas dan sebagainya, jika menggunakan katalis, jika selesai nyablon, screen harus segera dibersihkan dan dicuci ya. Karena jika telat 1 jam aja nanti sudah mengeras bekas katalisnya, jadi screennya nanti tidak bisa dibersihkan. Kemudian untuk catnya juga yang sudah tercampur katalis jangan dikembalikan ke wadah ya. Jadi untuk pemakaian catnya sedikit aja, secukupnya, karena jika sudah terkena katalis nanti catnya akan mengeras ya. Kalau sudah sekitar 1 harian gitu sudah mengeras, jadi bekas tinta yang dikatalis dibuang aja. Nah, untuk menghemat catnya atau tintanya di sini makanya menggunakan wadah terpisah dan dipakai secukupnya aja. Lalu untuk sisa catnya jangan dikembalikan ke wadah ya, supaya nanti tidak mengeras. Kalau sisa katalis dikembalikan ke wadah dengan tercampur tinta yang baru, nanti satu kaleng bisa mengeras semua. Nah, jadi tipnya atau triknya digunakan wadah terpisah dan tuangkan catnya secukupnya aja. Nah, buat teman-teman ini hasilnya ya, bisa kita lihat untuk sablon piring datar kali ini ya. Buat yang belum subscribe jangan lupa ya, bantu like, komen, dan subscribe. Nah, untuk menggusutnya kita menggunakan rakel kotak ya. Kemudian untuk besarnya rakel ya disesuaikan dengan panjang atau ukuran desainnya. Kalau di sini karena desainnya agak kecil, jadi kita menggunakan rakel yang pendek dan menggunakan rakel lancip.
Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya buat teman-teman semua. Nah, buat yang belum subscribe jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Dan buat yang udah setia di channel DSK Printing, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa subscribe.